Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد Alhamdulillah, setelah sebelumnya membahas dosa besar yang keenam, yaitu uququl walidain wa qati'atur rahim, durhaka pada kedua orang tua dan memutus hubungan silaturahmi. Bahkan bukan hanya sekedar dosa besar memutus hubungan silaturahmi dan durhaka kepada kedua orang tua, melainkan lebih dari itu, bahwa memutus hubungan silaturahmi, durhaka pada kedua orang tua, atau berbuat zalim, ini termasuk dosa yang paling biasanya Allah Azza wa Jalla segerakan azabnya di dunia, yang biasanya paling Allah segerakan siksanya di dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Jika kamu ingin dilapangkan rezekimu, jika kamu ingin dilapangkan rezekimu dan ingin dipanjangkan umurmu, maka jaga hubungan silaturahmi. Anda sedikit diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sisipkan untuk sedekah kepada karib kerabat. Kalau mau ingin rezekimu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba an yunsha'a lahu fi rizqihi. Kamu ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan orang tua, berbagi dengan saudara kamu. Apalagi kalau mereka membutuhkan. Setelah selesai kita membahas dosa besar yang keenam, durhaka pada orang tua dan menyambung hubungan silaturahmi, memutus hubungan silaturahmi, sekarang kita masuk pembahasan al-kabiratus sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, aklur riba, memakan riba, memakan atau memanfaatkan. Aklur riba, ar-riba secara bahasa barakallahu fikum adalah az-ziyadah, tambahan, dan berbagai macam bentuk riba di zaman sekarang, tapi tetap aja tidak lebih dari riba warisan jahiliyah, di mana riba warisan jahiliyah itu mereka mengenal dua jenis riba yang dinamakan ribal fadl dan ribal nasah. Ribal fadl, ribal nasah. Ribal fadl artinya at-tafadul,
At-tafadul, kamu pinjam 1 juta kembali 1.200.000. Ini kalau di zaman sekarang dinamakan administrasi. Jadi bahasa halus dari riba diperhalus lagi menjadi apa? Administrasi. Itu yang pertama yang ada di masa jahiliyah, yang di zaman sekarang pun tetap aja mau mutar-mutar, mau secanggih apapun riba tidak keluar dari dua itu. Yang pertama riba al-fadl, az-ziyadah, tambahan. Yang kedua riba nasa. Apa itu riba nasa? Riba nasa yakni orang hutang kalau sudah jatuh tempo mereka mengatakan imma an taqdi wa imma an turdi. Itu namanya riba nasa. Ketika jatuh tempo hutang dibayar, maka orang yang dihutangi dia pun mengatakan kamu bayar, kalau enggak denda. Itu yang dinamakan riba nasa. Riba al-fadl, riba nasa. Itu riba yang ada di zaman jahiliyah, yang sampai sekarang diwariskan dengan berbagai macam bentuknya pun tidak lebih dari dua itu. Enggak lebih dari dua itu. Keliling itu para renten-renten di pasar-pasar tradisional, ibu-ibu penjual sayur dipinjamin modal 300, nanti kembali 330.000, tiap hari nyicil 15.000, nyicil 20.000, nanti ditagih nggak ada, pokoknya kalau nggak ada ambil, mau sayurnya mau apanya ambil pokoknya. Itu zalimnya orang riba. Orang kalau bermuamalah dengan riba ya ikhwan gak bakal tenang hidupnya. Gak bakal tenang. Makanya jangan pernah mengatakan antum bisnisnya sukses selama tergantung dengan bank. Antum belum sukses. Antum masih dalam tempurung. Orang bisnis, Anda akan dikatakan sukses berhasil dalam bisnis kalau Anda sudah mandiri dengan modalmu dan tidak tergantung dengan bank. Tapi kalau Anda mengatakan sukses, padahal apa? Sertifikat tanah semua di bank, rumah semua di bank, BPKB mobil motor bahkan semua di bank. Apa yang mau kamu bilang sukses? Sukses di dalam mimpi. Itu namanya sukses di dalam mimpi, bangkrut di alam nyata. Orang-orang yang seperti ini coba lihat itu, emosinya tinggi banget biasanya. Emosi di dalam rumah tangga, emosi luar biasa. Kenapa? Dia capek kerja sampai ngelembur, capek kerja sampai ngelembur. Tapi dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Dia kerja capek, kerja sampai lembur itu bukan untuk kebahagiaan dia, bukan untuk kebahagiaan anak istri, tapi apa? Untuk nutup utang bank. Kenapa? Bunganya aja per bulan sudah 300 juta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru bunga 300 juta. Belum pokoknya. Belum macam-macamnya. Makanya jangan pernah bermimpi apalagi sesumbar, alhamdulillah bisnis saya sudah lancar, alhamdulillah fulan sudah sukses. Afwan. Sukses pinjam uang dari modal dari bank, alhamdulillah bank percaya kepada saya. Antum bukan sukses, antum tertipu. Yang namanya bank itu nggak bakal meminjamkan dengan ikhlas. Nah, nggak ada itu. Antum akan disanjung-sanjung, akan dipuji, akan didatangi oleh bank ketika antum bisa bayar. Tapi kalau enggak, begitu kreditnya antum sudah macet, sudah tidak sanggup bayar, yang datang bukan orang yang antum kenal lagi. Itu bank. Nah, ketika setorannya lancar, cicilannya lancar,
Lancar sekali itu. Yang datang orang-orang itu aja, yang akrab, yang sudah kenal, nomor telepon yang kamu telepon dia angkat langsung, ini semuanya. Tapi begitu macet, yang datang orangnya lain lagi, yang belum antum kenal, sehingga tidak bisa kong kali kong lagi, tidak bisa main-main lagi. Yang datang orang lain lagi, yang ini bahkan ditelepon sudah gak diangkat. Begitu dipaksa-paksa ditelepon, dihubungi, dicari, ketemu. Iya sih, tapi ya namanya saya juga cuma anak buah sih. Jadi gak bisa apa-apa. Cuma anak buah. Dulu cuma anak buah bisa memperlancar. Makanya barakallahu fikum riba ya ikhwan ngeri. Itu riba di zaman jahiliyah. Nasallahu salamat wal afiyah. Maka lebih baik kita bisnis kecil-kecilan dari nol dan sebagainya daripada harus terikat dengan riba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Coba lihat ayatnya pertama kali dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Ittaqullah, takut kamu kepada Allah. Karena orang bisa meninggalkan riba kalau dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, bagaimana mungkin orang bisa meninggalkan riba sementara dia sudah merasakan nikmatnya riba? Sudah nggak kerja, tinggal deposit aja di bank, tiap bulan terima bunga bang. Siapa yang nggak berat meninggalkannya? Jelas berat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, Anda beriman, takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kadang-kadang sebagian ikhwan kita yang pengusaha dan kemudian terikat dengan bank, kalau berbicara tentang riba itu kayak dia nggak terima. Itu berat, kayak berat itu. Padahal kalau seandainya dia begitu mendengarkan ceramah materi tentang haramnya riba, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa lepas dari haram riba. Allah Azza wa Jalla akan kabulkan biidznillah. Itu semestinya, bukan kemudian membenci ceramah, membenci penceramah, membenci pemateri, membenci materi, nggak boleh. Justru ketika mendengarkan itu berdoa kepada Allah, berniat dan berazam, Ya Allah, lambat ataupun dekat saya akan lepas dari riba. Saya punya aset tanah di sana, di sini rumah sana, sini rumah, saya akan lepas semuanya. Biarkan saya dengan satu toko aja. So, alhamdulillah dengan satu toko saya sudah bisa hidup. Istri satu, anak dua, kurang apa coba? Nanggung orang tua satu, alhamdulillah ada pintu keberkahan saya sudah. Saya akan lepas semua aset. Apalah artinya bangga saya punya aset di sana, tanah di sana, rumah di sana, tapi semua hanya sekedar nama, sertifikat dia ada. Semuanya di bank. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan kabulkan doanya. In tasduqillaha yasduqkah. Kalau kamu benar-benar jujur mengucapkan iqrarmu kepada Allah, Allah akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalian kalau memang kalian orang-orang yang beriman. Wa dharu ma baqiya minar riba. Mereka kaum musyrikin Makkah, sebelum Fathu Makkah, itu mereka sudah biasa transaksi dengan riba. Hutang piutang sistem riba, kembalikan sekian, hutang sekian, itu sudah biasa, kebiasaan mereka. Ketika mereka masuk Islam, pada saat Fathu Makkah, masuk Islam,
Mereka masih saling menagih. Sudah sama-sama masuk Islam ini, bayar hutangnya. Yang hutangnya banyak, terlilit riba, senang, alhamdulillah, sudah bebas dari riba. Karena di antara khutbah ketika Rasulullah Fathu Makkah itu, di antara khutbah beliau apa? Bahwa semua riba-riba yang transaksi riba kalian di zaman jahiliyah saya gugurkan di bawah telapak kaki saya ini. Dan yang pertama kali saya gugurkan adalah ribanya paman saya sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, namun sebagian belum sampai mungkin khutbahnya Rasulullah saling menagih, padahal sudah sama-sama masuk Islam. Ingat ya, kamu masih punya tanggungan bunga sekian kepada saya. Maka turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang Makkah, kalian sudah beriman kepada Allah, maka takutlah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan itu sisa-sisa riba kalian. Tinggalkan sisa-sisa riba kalian di zaman jahiliyah, jangan kalian tagih, lepaskan, bebaskan yang bersangkutan. Nah, makanya kalau antum sudah terlanjur hutang bank, kemudian misalnya sudah nggak sanggup bayar, Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki, kembalikan modal-modal. Jangan terhantui dengan ribanya. Pak, saya mau bayar 300 juta. 300 juta itu kan modalnya, Pak. Bunganya kan masih ada 50 juta. 350 juta dong. Saya nggak bisa bayar bunganya, saya bisa bayar pokoknya 300 juta. Lepas. Dan itulah yang halal. Yang 50 juta itu adalah haram. Kasih, jangan terhantui dengan hal seperti itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Al-Baqarah ayat 278 279. Fa illam taf'al, jika kamu sudah mendengarkan ayat ini tentang haramnya riba, lalu kalian juga tidak mau taubat dari riba, tetap aja masih mau bermuamalah dengan riba, fa'dzan, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memerangi harta kamu seberapa kuatnya kita memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang semakin banyak dia bermuamalah dengan riba, memakan uang riba, kecuali pada akhirnya akan bangkrut dan akan hancur. Bagaimana tidak hancur ya ikhwan? Yang memerangi dia adalah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Itu riba. Wa qala ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan bangkit dari kuburannya kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang sedang kesurupan. Ila qawlihi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sampai kepada firman Allah, dan siapa yang kembali bermuamalah dengan riba setelah mengetahui hukum, maka mereka itulah penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya, wal'iyadzu billah. Ketika bangkit hari kiamat, itu kan orang bangun dengan cepat. Mereka bangkit dari kuburan, orang dengan cepat mereka kepada mahsyar. Itu kejadiannya ketika hari kiamat. Fa idza nufikha fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Bangkit semua mereka.
ada sebagian orang yang bangkit dari kuburan jalan sempoyongan, bukan karena kena asam urat, bukan karena gula, bukan karena kolesterol seperti kita ini, tapi karena apa ya kawan? Karena riba. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Diberi tanda di hari kiamat. Ketika bangkit di hari kiamat orang dari dalam kuburan, setelah ditiupkan sangkakala kedua kali, semua orang bangun dengan cepat dari alam kuburan, bergegas semuanya menuju pada mahsyar. Bangkit bergegas menuju pada mahsyar. Sementara ada sebagian orang jalan kayak lemas, kayak lesu, sempoyongan, kayak gak ada gairah. Ya gimana sih seperti antum lihat kalau ada orang kesurupan? Kalau di sini kan alhamdulillah gak ada kesurupan, main semangat. Tapi coba kalau ada orang kesurupan, mereka bangkit dari kuburan seperti itu, gak ada gairah, jalan sempoyongan, lemas, sebagai pertanda bahwa mereka itulah yang dulunya bermuamalah dengan apa? Riba di dunianya. Bahwa mereka dulunya adalah para pemakan uang riba. Allah Azza wa Jalla beri tanda kepada mereka ketika bangkit dari hari kiamat. Na'udzubillah. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Mereka mengatakan bahwa jual beli itu ya riba. Sebenarnya ya jual beli ya riba. Kamu transaksi lewat riba, lewat bank. Kamu ngirim transfer uang, terima uang, transfer lewat bank, riba. Jangan samakan mas, jual beli, riba. Makanya Allah katakan apa? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantalaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillah. Naam. Ya subhanallah ya ikhwan. Ngerinya itu riba. Nah, sekarang bagaimana dengan kaum muslimin? Kita itu kadang-kadang terus terang tajam mengkritisi saudara kita tentang riba. Namun pada hakikatnya penfasilitas riba, pensupport riba nomor satu atau nomor dua mungkin di Indonesia khususnya adalah masjid. Pensupport riba yang paling banyak justru di masjid. Padahal ceramahnya tentang haramnya riba. Coba sekarang antum selidiki masjid-masjid di Indonesia, kotak infak duitnya ditaruh di mana? Hah? Ditaruh di laci atau ditaruh di mana? Di bank. Jadi cerita mati kadang-kadang kita itu ceramah riba, haramnya riba, ada orang muamalah riba. Masjidlah pensupport riba yang paling nomor satu sebenarnya. Ya, kalaupun salah nomor satu ya nomor berapa silakanlah. Tapi yang jelas masjid banyak seperti itu. Hampir seluruh masjid bahkan. Saya deposit uang di bank, suatu waktu saya ambil atau saya langsung transfer. Tapi kalau uang masjid vakum, tiap bulan ditambah, tiap pekan ditambah, tapi anti untuk diambil. Makanya bank-bank itu paling senang dengan masjid, paling takut kalau masjid nyambung. Masya Allah ya. Makanya saya nasihatkan kepada antum, kalau antum bangun masjid, antum punya masjid,
Jangan taruh uangnya di bank. Kenapa? Itu kan celengan, kan sumbangan umat. Lalu kalau sumbangan umat, kenapa? Kembalinya kepada umat dong. Kenapa masjid tidak bisa dijadikan sumber kehidupan, sumber perekonomian, sumber bank? Ngaji biar yang hadir banyak, kasih konsumsi. Ngaji biar yang hadir semangat, tanggung SPP anak-anak sekolah dari uang masjid. Biar yang hadir banyak, kasih sumbangan beras, biar semangat orang. Lah ini kadang-kadang diumumkan di masjid. Alhamdulillah, kas bulan ini selama 4 Jumat, kas masjid kita 3 juta. Itu imam sudah kalkulasi itu. 3 juta per bulan. Berarti 1 tahun berapa? 1 tahun berapa? 36 juta. Sementara gaji saya di sini cuma 400.000. Muadzin gratis. Makanya rata-rata imam-imam masjid itu kurus-kurus. Kenapa? Kas masjid banyak tapi di bank. Jadi masjid memasang kotak infak sampai 43 di situ, tapi bukan untuk kemakmuran masjid, bukan untuk kemakmuran orang masjid. Coba kalau itu dipakai untuk kemakmuran masjid, yang hadir ta'lim itu insya Allah senyumnya pada senang-senang semua. Kenapa? Duitnya banyak. Enggak dipakai itu. Padahal orang nyumbang kan untuk katanya kotak infak, tapi ternyata ditaruh di bank. Sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran tidak pernah disentuh. Seakan-akan dana masjid itu adalah dana keramat. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz boleh nggak mengumrohkan imam masjid, mengumrohkan panitia masjid dari kotak infak? Boleh, bawa sana. Infakkan. Untuk apa kalau bukan untuk kemakmuran? Mau dia? Kan uang masjid. Coba kalian, pertanyaan kamu bilang uang masjid, terus kalau kamu taruh di bank sana, siapa yang pakai? Yang pakai siapa kalau ditaruh di bank? Yahudi bukan? Yahudi. Jadi kita ini kadang-kadang nggak sadar itu, nggak sadar, nggak dikeluarkan zakatnya, padahal sudah ratusan juta, nggak pernah ingat kalau itu ada zakatnya, nggak pernah sampai kepada kaum muslimin. Pokoknya yang penting untuk bangga-banggaan aja. Kas masjid kita ini tahu nggak? Alhamdulillah kas masjid kita ini sekarang sudah 700 juta ini. Begitu cuma mau rehab masjid aja, cuma mau terasnya aja, terasnya rehab di paving yang kebutuhan dana 15 juta, belum lagi kerja sudah bikin spanduk besar, mohon dana restu. Mohon dana restu apa doa restu sih? Mohon sumbangan dan doa restunya. Ya Allah, kemarin baru diumumkan kas masjid 700 juta di bank, ini kebutuhan 15 juta masih aja minta sumbangan. Ini yang butuh memang jiwa-jiwa pengemis orang masjid apa bagaimana ini? Kok bisa? Terus uang 700 juta kamu menuhin kotak infak itu untuk apa di bank? Yang 15 juta segini kebutuhan 15 juta pasti belum aja kamu minta lagi sumbangan. Karena biasanya kalau orang-orang itu tertarik kalau untuk masjid cepat. Wah, itu berarti memang bukan masalah orangnya, bukan masalah memang kebutuhan, masalah memang yang punya bisa jadi jiwa pengemis. Saklek aja kita bicara. Apa ada orang tersinggung kira-kira ya? Kira-kira ada orang tersinggung nggak? Nggak apa-apa. Nah, makanya saya itu harapan saya dari dulu di Tegal, saya udah wanti-wanti. Saya kadang-kadang dengar pengumuman orang mengumumkan dana masjid sampai 700, 300, 400 juta. Saya batin. Kalau masjid saya dananya segini, insya Allah jamaah saya sudah makmur semua. Saya udah wanti-wanti gak mau saya. Kalau ada dana masjid besar itu, mana kembali kepada jamaah. Kamu sekolahkan anakmu ke madrasah kita, kamu sekolahkan. Kamu pinjam modal berapa? Pinjam modal 5 juta, udah kamu bisnis cicil tiap hari ke masjid. Mutar terus seperti itu, kan seperti itu.
Jadi makmur, jamaah itu makmur, kaum muslimin itu makmur. Bukan kaum muslimin kelihatan gembel pengemis gitu, enggak. Kita hanya coba dimanfaatkan. Ada tetangga masjid nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke masjid. Kenapa? Nggak pernah dapat apa-apa dari masjid. Cuma dengar pengumuman dana masjid 700 juta. Mbok yo setiap hari misalnya dari masjid ini paling nggak sekali-kali dibawain. Ini orang kok nggak pernah ke masjid ya? Kayaknya istrinya juga nggak sholat. Kita kasih hadiah. Suaminya dikasih sejadah, dikasih koko, dikasih sarung, dikasih peci. Istrinya dikasih mukena, dikasih sejadah pelengkap. Ini hadiah dari masjid. Begitu dibuka, covernya bagus. Begitu dibuka isinya sejadah. Kurang ajar, saya disuruh sholat berarti ini. Insya Allah sholat dia. Itu termasuk dakwah dengan harta itu. Jadi terus terang barakallahu fikum ya ikhwan, manajemen masjid kita semrawut di Indonesia khususnya menguntungkan bank, bukan menguntungkan umat Islam, bukan menguntungkan kaum muslimin, bukan menguntungkan barakallahu fikum jamaah yang ada di masjid. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah ada beberapa masjid di Jogja, Jogokarian, itu nggak ada kasnya, habis. Dan memang itu yang benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sumbangan, masih ada yang belum dibagikan satu batang emas. Sholat asar, setelah sholat asar pulang cepat-cepat ke rumah. Ingat, masih ada yang belum saya bagikan. Takut kalau sampai malam hari akan tertahan dan saya meninggal, akan menahan saya nanti. Jadi subhanallah ya akhwan, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya susah banget. Apalagi mohon maaf kadang-kadang kalau pengurus-pengurus masjidnya itu yang istilahnya kadang-kadang orang-orang sudah tua-tua, udah pensiunan, udah ini, itu alot banget untuk dikorek-korek uangnya. Mau diceramain, mau diomongin apa gini. Untuk apa sih itu? Uang masjid sampai 700 juta, sampai 1 miliar, nggak pernah disentuh. Rehab masjid minta sumbangan. Lihat terus uang yang sana itu untuk apa? Teriak-teriak boikot produk Yahudi, boikot produk Israel, boikot. Boikot apanya? Mall-mallnya, mall-mall itu siapa yang kerja? Yang kerja kan orang-orang kita juga. Mereka orang-orang Islam, wanita-wanita muslimah. Mereka butuh duit. Ngapain teriak-teriak boikot? Coba kalau masjid termanajemen dengan baik, yang punya dana sampai miliaran, beli tanah di samping masjid, bikin di situ nama masjid, masjidnya apa gitu, kemudian dibilang misalnya masjid Al-Huda, misalnya masjid Al-Huda Mart. Kan enak banget. Masjid apa lagi misalnya masjid Nur Mart, masjid Nur Mart. Orang berlomba-lomba kerja di situ. Nah, coba kalau ide seperti ini diterapkan di Indonesia ya kawan, yang ketar-ketir bank. Yang ketar-ketir bank. Karena dana masjid itu banyak di mana-mana. Pemalang berapa masjid ya kawan? Masjid. Setiap Jumat orang nyumbang. Maka barakallahu fikum, coba lihat. Semestinya masjid-masjid sudah harus menyadarinya. Karena coba kalau kita lihat ayatnya. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Enggak boleh kalian menzalimi siapapun sebagaimana kalian juga tidak mau dizalimi. Jadi itu yang semestinya ketika barakallahu fikum ada sumbangan, bukan berarti ditaruh di bank, melainkan dari kaum muslimin kepada kaum muslimin. Nanti habis itu kita mati-matian ngeritik pemerintah. Katanya dari rakyat untuk rakyat, malah dari rakyat untuk pemerintah. Bedanya apa dengan masjid? Dari rakyat untuk bank. Padahal semestinya dari rakyat untuk rakyat dong. Untuk rakyat. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Saya nasihatkan kepada antum punya masjid, punya apa semua, punya ini. Jangan terlalu lugu dalam manajemen.
Seakan-akan itu uang sakral, uang nggak bisa diganggu-gugat. Ini ada ketua takmir kita, istrinya operasi, boleh nggak ya kita ambilkan 500 saja dari uang? Seakan-akan haram, nggak boleh sama sekali. Terus itu masjid untuk apa? Uang masjid untuk apa? Coba yang benar. Coba sana ke Arab Saudi, ada nggak kotak infak Masjidil Haram sana? Itu kan sumbangan berarti. Sumbangan disalurkan dong, bukan ditabung. Ditabungnya sudah gitu, ditabung di bank lagi. Senang banget banknya, tinggal keluarkan. Aman, nggak bakal diganggu gugat tuh dana masjid, nggak bakal diambil sama bank. Aman dia. Subhanallah. Makanya ada yang tanya, Ustaz, bagaimana ada masjid kami ini dapat bantuan karpet dari bank. Tumben-tumbenan bank mau menyumbang. Kalau antum tidak punya kas yang banyak di bank, gak bakal mau menyumbang. Sebenarnya bukan nyumbang, ngapus ya gitu. Itu karena donasi depositnya masjid sudah terlalu banyak, sudah banyak, seakan-akan nyumbang. Padahal ya sebenarnya bunga kecil, bagian kecil depositnya masjid. Siapa bilang nyumbang? Memang bank punya duit? Gak ada. Itu sebenarnya bunganya aja. Bunganya deposit masjid, seakan-akan itu nyumbang, padahal sebenarnya uangnya masjid. Tapi bangga lagi, tulis Bank Mandiri. Bangga. Untuk apa seperti itu? Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, ini tambih. Karena ini yang sekarang yang memang terjadi di kita ini. Kemudian yang qala fahadha wa'idun 'azim. Kata beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini adalah ancaman yang sangat keras. Bil khuludi finnar, akan kekal di dalam neraka, kama tara, sebagaimana yang kau lihat ancamannya. Liman 'ada ila riba, bagi orang yang kembali kepada riba, ba'dal mau'izati, setelah mendapatkan peringatan dari Allah. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, nggak main-main ancaman riba, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya wajar banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang sampai pada puncaknya bunuh diri karena terlilit pinjol. Pinjaman bikin benjol. Kenapa? Kamu kuat melawan Allah dan Rasulnya. Tergiur dengan bunga di pinjaman online. Begitu dia buka handphone, pinjaman 50 juta bunga 2,5%. Ini kecil banget. Ini aja ini kecil. Kecil sih kecil. Tapi apa itu artinya bunga? Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya bunga itu apa? Riba bukan? Riba. Riba. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun sebagian ulama melemahkan hadisnya, tapi ijma'ul ulama alaihi apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjam meminjam yang ada manfaatnya, maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjam dong 100 juta, boleh nggak? Boleh, tapi saya diantar ke rumah dulu. Kita nggak sadar, itu kan sudah bunganya itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang misalnya menggadaikan sesuatu, pinjam kemudian jaminannya tanah, pinjam jaminannya mobil, pinjam jaminannya motor, boleh, tapi tidak boleh kamu pakai. Gak boleh kamu pakai. Pinjam uang 200 juta, jaminannya apa? Sawah. Sawah 2 hektar, karena maklum harga 200 juta udah terlalu banyak. Sini sertifikat tanahmu saya pegang. Terus tanahnya kamu pakai, itu tanah kamu bukan tanah saya.
Kamu tanamin, kamu ini mudah-mudahan kamu bisa melunasi hutangmu. Nah, yang terjadi kalau sudah pinjam 200 juta kemudian sertifikat tanah kita pakai, nggak boleh dipakai sama yang punya tanah kan? Kalaupun dia tanamin, kita kebagian. Itu apa kalau bukan riba? Jelas riba, lebih riba malahan, lebih ngeri. Cuman ngakalin aja itu. Bukan berarti nggak boleh jaminan tanah, boleh. Sini sertifikat tanahmu saya pegang. Sini sertifikat rumahmu saya pegang. Sebagai jaminan, nanti kalau misalnya kamu tidak sanggup bayar, ya rumah kamu saya jual dengan harga pasaran, bukan dengan harga hutang saya, enggak. Rumah kamu 5,5 miliar, ya saya jual 1,5 miliar. Saya ambil 200 juta, kamu ambil 300-nya utang uang kamu. Itu yang benar. Tapi kalau kemudian motornya diambil sebagai jaminan hutang, setelah itu dipakai setiap hari sampai dia lunas hutangnya. Mobilnya kamu ambil sebagai jaminan hutang, kamu pakai setiap hari. Itu berapa ribanya itu? Itu sebenarnya riba, cuma diakalin. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu jenis qard, pinjam meminjam yang ribawi dan muharram. Kalaupun kamu pegang sertifikat BPKB mobilnya orang, BPKB motornya orang, sertifikat rumah, sertifikat tanah, kamu pakai mobilmu. Loh, maksudnya gimana? Ya kan pakai itu mobil kamu. Saya cuma megang BPKB aja. Mobilmu kamu pakai, kamu rentalkan, kamu grab, barangkali aja dengan itu hutangmu akan lunas. Tanah gimana tanah? Kamu tanamin. Tanamin padi, kamu mau nyicil ke saya per setiap panen 10 juta, 5 juta silahkan, enggak apa-apa. Kamu cicil hutangmu. Tidak ada tambahan apapun. Lalu kalau begitu apa faedah yang saya dapatkan? Nah, disitulah orang sering tanya. Lah kalau begitu saya minjamin 200 juta terus faedah yang saya dapatkan apa? Kamu salah. Mindsetnya kamu hutang piutang dijadikan bisnis, itu salah. Makanya ada pertanyaan seperti itu. Hutang piutang itu adalah min bab waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hutang piutang itu adalah babnya bab berbuat apa? Berbuat baik. Babnya bab berbuat baik, babnya bab ta'awun, membantu orang. Kalau mau cari keuntungan, ya bisnis. Itu yang benar. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Enggak boleh kemudian kita memanfaatkan harta orang. Akhirnya apa? 3 tahun si petani ini dia ngutang 200 juta ke kita, 3 tahun, tempo 3 tahun dia mau bayar pakai apa? Sawahnya kita yang ambil. Sawahnya nggak boleh dia tanam. Nah, kasihan. Padahal kalau seandainya dia bercocok tanam di tanahnya, bisa jadi 3 tahun itu hutangnya udah lunas. Jadi ini namanya mengutangi tapi menzalimi. Maka nggak boleh, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi besok-besok kalau antum mau seperti itu jangan. Biarkan orang pakai. Kalau antum butuh kredit, motor, mobil, datang aja ke teman-teman kita yang ada di sini. Insya Allah nggak dapat. Kan nggak ada yang kreditin di sini. Tapi yang benar kredit itu begitu. Saya belikan motor kalau saya punya duit. Antum mau beli motor apa? Beat, ya udah. Tipenya gimana? Tipenya sekian. Ya sudah, nanti saya ambilkan dari dealer karena saya cash 15 juta. Udah, habis itu kamu beli sama saya. Kamu beli sama saya, harga saya. Ini saya cash dari dealer 15 juta, kamu kredit selama 3 tahun jadi 18 juta. Saya untung 3 juta. Itu bukan riba, bukan. Untungnya saya. Untungnya saya. Kamu kalau mau cash ya 17 juta, enggak apa-apa. Saya harus ngambil untung. Tapi kalau mau kredit 18 juta. Per bulan 500, 500, 500, 500. Itu enggak apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah sebagai imbalan kerugian kita. Kita ngambil 15 juta langsung gelondongan 15 juta duit kita keluar. Sementara ini habis giliran kembali 3 tahun baru kembali 15 juta. 3 tahun lunas sudah nggak ada bekasnya 15 juta itu. Nggak ada masalah seperti itu, barakallahu fiik.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat wa dzakara akil riba. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang dapat membinasakan, menghancurkan kalian. Salah satunya adalah pemakan riba. Jadi ceritanya orang-orang yang biasa bisnis dengan riba, itu katanya ada rasa pede sendiri, Ustaz. Kenapa? Rasanya ada kebanggaan tersendiri. Kita didatangin oleh bank, kita dipercaya bank. Ke bank yang lain antri dulu, ngambil nomor antrian, kita lewat pintu belakang langsung dilayani. Pulang bawa duit, langsung ada kebanggaan tersendiri. Namun setelah kita sadar, setelah kita tobat, ya Allah, ternyata kita dijebak selama ini. Jadi kita kelihatan orang kaya, di tetangga-tetangga kelihatan orang kaya. Kenapa kelihatan orang kaya? Mobil Pajero 3, tanah, rumah. Namun pada hakikatnya giliran kita pikir-pikir, kita itu ternyata orang kaya menurut tetangga aja. Tapi nyatanya kita miskin. Kita kelihatan bersih gaya itu untuk pencitraan doang. Intinya kita kerja capek habis tenaga kita hanya untuk melunasi, bukan melunasi, hanya untuk nutupin bunga bank. Begitu sadar, ya Allah, didatangin, Bapak barangkali mau nambah pinjaman, saya sudah cukup. Oh enggak apa-apa Pak, nanti kan ada apa-apa usahanya Bapak di cover sama bank. Ada apa-apa usahanya Bapak di cover sama bank. Maksudnya selama masih jalan. Kalau usahanya sudah nggak jalan, ya diinjak sama bank. Jadi kalau bank ngomong begitu, ada apa-apa usahanya Bapak di cover sama bank. Iya, saya paham maksudnya. Maksudnya kalau usaha saya lagi jatuh disita sama bank, itu kan maksudnya. Manis ngomongnya. Maka barakallahu fikum, mana ingatkan, di sini maupun di mana siapapun yang mendengarkan, taubatlah ayuhal ikhwah dari muamalah riba. Taubat kepada Allah, ikhlaskan niatmu, yakinlah Allah akan menggantikan lebih baik dan lebih berkah. Nggak perlu ada suatu hal yang berat. Jangan selalu dihantui kayaknya nggak bisa, takut ini takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kamu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi fazada wa syahidaihi wa katibaihi wa isnaduhu sahih. Allah Azza wa Jalla melaknat pemakan riba, dilaknat. Wa mukilah, dan yang memberi makan. Kita yang makan mah nggak apa-apa, dikasih hadiah makanan, ternyata itu hadiah adalah dari teman yang memang dia di bank, jadi nggak apa-apa, terima aja. Yang dosa dia kok. La'anallahu akila riba, orang yang makan ribanya, dia makan riba, kita nggak makan riba, dia dimakan hadiah. Jadi bedakan, dari ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita nggak makan riba, dia makan riba. Dia memberi hadiah kepada kita, dia memberikan sesuatu kepada kita. Wa mukilah, yang memberi makan, kena. Wa katibahu wa syahidai, dan 2 orang saksinya, wa katibahu, dan penulis pada saat transaksinya. Ngeri itu. Jadi subhanallah. Dari sisi lain, maka yang namanya riba, yang namanya barakallahu fikum ya akhwan, tidak ada untungnya dan tidak ada baiknya sama sekali. Ketika saya nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan kita yang pengusaha-pengusaha sukses besar, perlahanlah bisnis Anda lepas dari riba. Ingat masa depan. Cukup bisa hidup barakallahu fikum sederhana tanpa riba.
daripada kelihatan mewah, disanjung orang, dipuji orang dengan kendaraan mewah, tapi ternyata semuanya jadi terikat dengan riba. La'anallahu akil riba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akilur riba wa mukilahu wa katibahu. Orang yang memakan riba dan memberi makan dan yang menulis transaksinya. Idza alimu dzalik, jika mereka sudah mengetahui hukumnya, mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Mereka terlaknat berdasarkan lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nauzubillah. Maka barakallahu fikum, harta jangan yang penting kita dapat harta. Jangan yang penting banyak uang. Sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Sedikit membawa kebaikan, sedikit halal lebih baik daripada banyak tapi ternyata dari hasil riba, dari hasil yang muharramat. Naam, ini barakallahu fikum ya ikhwan. Pembahasan tentang kabair yang ke-7, dosa besar yang ke-7, yaitu ar-riba. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba berlipat-lipat dan bertakwalah kamu kepada Allah. Apa kalau sedikit boleh? Bukan itu makna ayatnya. Makna ayatnya la ta'kulur riba. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Kenapa? Kalau kamu sudah makan riba, otomatis adha'afan mudha'af, akan berlipat. Tidak bakal merasa tenang dengan makan riba yang sedikit. Ketagihan, soalnya enak, gak capek. Maka Allah katakan, la ta'kulur riba adha'afan mudha'af. Jangan kamu makan riba. Karena kalau kamu sudah merasakan enaknya riba, maka akan tergiur dan akan tertarik terus nambah terus. Makanya orang kalau sudah merasakan riba itu susah untuk taubat. Berbagai macam alasan lah dia pikirkan. Nanti jangan sampai usaha saya begini, jangan sampai begini, saya takut ini, saya takut itu, macam-macam lah. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan di situ, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba, karena kalau kalian sudah makan riba, niscaya akan termotivasi, terdorong untuk terus, tidak akan pernah lepas nanti darinya. Na'am barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan ya Bapak? Barangkali ada. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Hah? Kirain nggak ada? Hah? Jual beli sistem kredit pada hakikatnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sistemnya itu nggak ada masalah. Adapun nanti dalam syarat-syarat mungkin seperti yang sekarang di bank, ada kesalahan dalam syarat, ada ini, itu ya bukan berarti karena kesalahan syarat terus sistemnya disalahkan, enggak. Tetap boleh, kredit itu boleh. Antum beli mobil 100 juta, tapi karena kredit jadi 120 juta, enggak ada masalah. Adapun nanti dalam transaksi yang di bank itu yang katanya kalau telat didenda, kalau itu yang haram. Jadi bukan berarti kalau sudah itunya haram terus kamu haramkan secara mutlak. Bukan berarti karena bola sering dijadikan untuk sarana judi, orang taruhan, siapa yang menang kalah situ, orang pakai celana pendek terus kamu haramkan bola, kan enggak. Tetap bola boleh. Lalu bagaimana sering ya itu yang haramnya ya itu, jangan haramkan asalnya. Sama orang kadang mengatakan kredit haram karena di dalam kredit akadnya begini, ya jangan haramkan asal hukumnya dong. Jangan haramkan asal hukumnya. Jadi tidak ada masalah selama barakallahu fikum tidak ada syarat-syarat yang menyelisih syariat.
Jalan biasa, kredit nggak apa-apa, kredit. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.